what's up warga plus 62, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And welcome back, it's Mizu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita nggak bakal stalking mantan, apalagi ngebucin, yang dikarenakan mantan sudah memberikan kenangan pahit bagi kita. Jadi stoplah semua hal tersebut dan kembalilah ke jalan yang cerah, yaitu mencari yang baru. Langsung aja masuk to the topic, dimana pada kesempatan kali ini kita bakal merangkum sekaligus juga membahas suatu alur cerita film yang berjudul Spider-Man Homecoming yang dirilis pada tahun 2017. Bagi kalian yang belum nonton film ini apalagi tidak mengetahuinya sama sekali, oh shit but guys, dikarenakan seri ketiganya yang sebentar lagi akan rilis yaitu Spider-Man No Way Home, jadi kalian tuh patut banget nonton dari sequel pertamanya. Ya udah nggak usah banyak basa-basi lagi, bagi kalian yang suka dengan channel kali ini langsung aja subscribe di bawah agar gue semakin semangat bikin kontennya. And then langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan setelah pertarungan Avengers yang pertama atau yang bisa kita sebut sebagai Battle of New York. Pertarungan itulah yang mengakibatkan rentetan teknologi dari Chitauri berserakan di mana-mana. Dan Adrian Toomes bersama juga dengan karyawannya akan membersihkan tempat TKP tersebut. Sesaat mereka semua sedang membersihkan tempat tersebut dengan sepenuh hati, akan tetapi tiba-tiba muncullah departemen kebersihan dari pihak lain. Yang dimana ia mengatakan bahwasannya pihak Adrian Toomes untuk membersihkan Battle of New York ini akan diambil alih oleh perusahaan mereka. Adrian Toomes yang kaget langsung berkata, bagaimana kau caranya spontan langsung mengatakan hal seperti itu? Dikarenakan dia ini sudah merekrut banyak sekali orang dan juga banyak truk untuk mengangkut semua teknologi ini. Namun orang itu pun berkata bahwasannya ia tidak bisa berbuat apapun dikarenakan ini tugas dari atasannya. Adrian yang sontas kesal pada akhirnya menampol salah satu pegawai yang berada di sana. Disusul dari si Adrian yang berkata, siapa petinggi dari kalian semua? Hingga salah satu dari mereka pun pada akhirnya mengatakan yang menyuruh mereka semua untuk membersihkan tempat TKP ini adalah Tony Stark. Adrian Toomes bersama juga dengan teman-temannya yang udah gak bisa berbuat apa-apa pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Lalu scene berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan raut kekecewaan di muka si Adrian. Namun tiba-tiba rasa kekecewaan itu pun hilang dikarenakan ia melihat salah satu temannya yang bereksperimen dengan menggunakan teknologi milik Chitauri. Mereka yang ternyata masih memiliki rentetan teknologi dari Chitauri, mereka pun memutuskan untuk tidak memberikan teknologi tersebut kepada pihak yang berwenang, melainkan mereka akan membuat suatu hal. Hingga skip timeline 4 tahun setelah kejadian itu pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Adrian Toomes bersama kawan-kawan ternyata sukses dengan penjualan senjata ilegalnya. Tentu saja bukanlah senjata biasa, melainkan senjata yang sudah dicampuri oleh teknologi milik Chitauri hingga daya ledaknya luar biasa. Tak lama kemudian Adrian Toomes pun muncul dengan menggunakan suit layaknya jetpack, tapi bukan jetpack melainkan Vulture. Ia juga membawa rentetan teknologi milik Chitauri yang ternyata ia telah curi. Lalu scene pun berganti ke pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Peter Parker aka Spider-Man. Dan ternyata di sana juga ada Happy Hogan yang dimana dia ini sedang OTW pergi ke bandara untuk menuju Jerman. Singkat cerita mereka pun sudah sampai di Jerman, lebih tepatnya di ibu kota Jerman yaitu Berlin. Tentu saja Peter tidak mau melewatkan momen itu, yang dimana ia pada akhirnya memutuskan untuk nge-vlog di momen tersebut. Setibanya di hotel kita pun diperlihatkan Peter Parker yang ternyata diberikan suit baru Spider-Man oleh si Tony Stark. Lalu scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan tentang pertarungan antara tim Captain America dan juga tim Iron Man, yang dimana kedua belah pihak ini bertarung akibat perjanjian Sokovia yang gak bakal kita jelaskan di film kali ini. Yang pasti pertarungan itu ada di film Civil War yang bakal kita jelasin di film Civil War aja cuy. Kembali ke topik yang dimana Peter yang dipanggil pada akhirnya langsung menyaut dan juga mengambil shield dari Captain America seperti di film Civil War. Shield and I threw it at him. What the hell? He's sort of flipped in, and I still kept shield. And I was like, "Hey, what's up, everybody?" Setelah banyak hal baru yang dirasakan oleh si Peter, mereka pun pada akhirnya balik, yang tentu saja si Peter ini dianterin oleh si Tony. Tony juga mengatakan kepada si Peter bahwasannya ia meminjami suitnya untuk dipakai oleh si Peter. Tak luput juga si Peter ini menanyakan kepada si Tony akankah ia sudah masuk ke dalam Avenger atau belum. Tentu saja si Tony pun mengatakan bahwasannya si Peter ini masih tahap training dan juga masih kecil hingga si Peter butuh banyak pengalaman. Tony juga mengatakan lagi bahwasannya si Peter tidak boleh merepotkan si Happy Hogan dikarenakan Happy Hogan nanti kedepannya bakal mengawasi si Peter. Jikalau Peter sudah siap menjadi anggota Avenger baru, dia bakal ditelepon oleh si Tony next time nanti. Hingga mereka pun berpisah. Setelah hal itu skip timeline lagi dan lagi terjadi, yang lebih tepatnya 2 bulan setelah kejadian Civil War. Yang dimana kita diperlihatkan Peter yang ternyata memberikan kabar kepada si Happy setiap harinya dan juga meminta PC baru, namun chat tersebut seakan diabaikan oleh si Happy.
Di dalam sekolah kita pun diperlihatkan Peter yang ternyata bocah yang sering dibully oleh Flash Thompson yang dimana dia ini merupakan anak dari orang kaya. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Peter yang memiliki teman baik yang bernama Ned. Dan juga si Peter yang menyukai salah satu perempuan di sekolahannya yang bernama Liz Allan yang bakal kita panggil Liz aja untuk kedepannya. Ned dan juga Peter yang sedang menatapi Liz dengan aroma-aroma percintaan duniawi, namun tiba-tiba mereka ini dikatain pecundang oleh salah satu perempuan yang berada di sana. Di dalam kelas kimia kita pun diperlihatkan Peter Parker yang sedang meracik jaringnya yang dimana hal itu cukuplah wow, impresif. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan poster kejuaraan perlombaan akademik Washington DC yang bakal diselenggarakan sebentar lagi. Di salah satu aula kita pun diperlihatkan murid-murid yang ingin mengikuti kejuaraan tersebut ternyata harus diseleksi terlebih dahulu. Dan ternyata Peter ini diajak oleh salah satu guru untuk mengikuti perlombaan tersebut. Bagi kalian yang nggak tahu perlombaannya tuh apa, semacam perlombaan tanya jawab gitu. Di sana Peter yang memutuskan tidak mau ikut pada akhirnya beralibi bahwasannya ia sedang magang di Stark Industries. Dan pada akhirnya yang menggantikan Peter Parker untuk mengikuti kejuaraan tersebut adalah Flash Thompson. I gotta check my calendar first. I got a hot date with Black Widow coming up. Seusainya balik sekolah, Peter pun pada akhirnya mengunjungi suatu kedai, yaitu kedai Pak Deh, yang dimana di sana ia pun pada akhirnya membeli makanan. Hal itu untuk jaga-jaga dikarenakan si Peter bakal melakukan aksinya menjadi laba-laba aka Spider-Man yang bisa bergelayutan ke sana kemari. Peter pun lalu pergi ke salah satu gang yang dimana di sana Peter pada akhirnya mengganti pakaiannya menjadi pakaian Spider-Man, termasuk juga menaruh tasnya di sana agar tidak hilang. Finally. For a second. Thanks. Hey, There's no change. does anyone have a pen? Do you have a pen? Call me Spider-Man! Okay, Spider-Man! Yeah! Hey, buddy. My car, dumbass! Hey, shut that off! Nice, come on, dude. That's not your car. That's Every day with these damn alarms! Shut it off! Setelah menyelamatkan kota, Peter pun pada akhirnya langsung menghubungi si Happy berharap untuk meminta misi berikutnya. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya yang dimana kita mengetahui bahwasannya chat Peter masihlah diabaikan saja. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan beberapa ekor penjahat yang ternyata sedang ingin merampok suatu ATM. Dengan menggunakan topeng Avenger alayaknya Avenger jadi-jadian, Peter pun pada akhirnya menghampiri tempat TKP tersebut yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya para penjahat itu menggunakan senjata milik Chitauri. Peter pun dengan gesit langsung melawan para perampok tersebut yang mengakibatkan para perampok babak belur. Akan tetapi salah satu perampok pada akhirnya menggunakan senjata Chitauri yang membuat Peter pada akhirnya terbanting ke atas dan juga ke bawah. Peter yang berhasil lolos dari salah satu senjata itu, namun secara mengejutkannya masih ada salah satu senjata lagi yang pada akhirnya ditembakkan dengan skala besar. Hal itulah yang mengakibatkan toko Pade yang berada di seberang malahan hancur berantakan akibat terkena senjata Chitauri tersebut. Peter yang sedang bimbang pada akhirnya tidak memutuskan untuk menangkap para perampok tersebut dan lebih memilih untuk menyelamatkan Pade. Setelah hal tersebut, Peter pun langsung menelpon Happy Hogan dan berkata bahwasannya ia baru saja melawan para perampok yang menggunakan teknologi plasma. Namun Happy Hogan yang sedang sibuk akibat Tower Avenger yang sedang dijual dan barang-barangnya akan dipindahkan ke markas Avenger yang baru, ia pun pada akhirnya mengabaikan apa kata si Peter. Setibanya Peter di lokasi yang dimana ia menaruh tasnya tadi, ternyata tasnya telahlah digacul oleh seseorang yang mengakibatkan ia pada akhirnya harus kembali ke rumah. Secara diam-diam Peter pun lalu masuk melalui jendela yang dimana ia langsung menutup pintu agar tidak diketahui oleh Bibi May. Tentu saja tidak diketahui oleh Bibi May, melainkan diketahui oleh Ned yang ternyata sudah berada di sana dari tadi. Dari situlah Peter yang was-was pada akhirnya menyuruh si Ned untuk tidak memberitahukan ke siapapun bahwasannya dirinya merupakan Spider-Man. Ned awalnya tidak setuju akan hal tersebut yang dikarenakan ia tidak bisa menyimpan rahasia dengan sepenuhnya. Peter pun berusaha meyakinkan si Ned untuk menjaga rahasianya hingga pada akhirnya Ned pun setuju. Setelah hal itu Scene pun berganti ke sekolahan yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Ned selalu nempel dengan si Peter dan bertanya banyak hal. Tentu saja hal itulah yang membuat si Peter merasa begah dan ingin lepas dari semua kenyataan ini. Dan bahkan di jam olahraga kita pun diperlihatkan Liz yang sedang membicarakan Thor, Hulk, Iron Man, dan juga Spider-Man. Dari keempat superhero itu, Liz pun pada akhirnya disuruh memilih salah satu superhero hingga pada akhirnya Liz memilih Spider-Man. Ned yang mendengar percakapan si Liz pada akhirnya langsung berteriak bahwasannya Peter mengenal sosok Spider-Man. Hingga hal itulah yang membuat ruangan pun pada akhirnya hening. You don't know Spider-Man? I've met him. Yeah, couple.
through the Stark internship. Flash Thompson yang mendengar akan hal itu, ia pun pada akhirnya menyuruh si Peter untuk membawa Spider-Man nanti malam di pestanya si Liz. Peter yang udah skakmat pada akhirnya tidak bisa berbuat apapun dan juga tidak bisa menolak dengan alasan bagaimanapun hingga ia menyetujui akan usulan Flash Thompson. Malam harinya kita diperlihatkan Peter dan juga Ned yang diantarkan oleh Bibi May ke pesta di rumah si Liz. Sesampainya di dalam kita pun diperlihatkan Peter dan juga Ned yang langsung diejek oleh salah satu wanita di sana akibat mereka berdua yang terlalu pecundang katanya. Tak lama kemudian Liz pun datang ke sana dan berterima kasih kepada si Peter dan juga Ned akibat mereka yang mau datang ke pestanya. Tiba-tiba suara keras pun terjadi dari Flash Thompson yang mengatakan bahwasannya si Peter tuh terlalu bullshit, katanya mau datangin Spider-Man. Peter yang udah diejek lalu tiba-tiba scene berganti ke atas rumahnya si Liz yang dimana kita diperlihatkan Peter yang sedang memakai kostum Spider-Man-nya. Di sanalah Peter yang bimbang akankah ia masuk lagi ke dalam pesta tersebut atau tidak, namun tiba-tiba ia ini melihat sebuah tembakan plasma. Peter tanpa berpikir panjang langsung meninggalkan pesta itu dan langsung pergi menuju titik lokasi tersebut. Setibanya di lokasi itu kita pun diperlihatkan anak buahnya Adrian Toomes yang sedang bertransaksi dan juga mencoba alatnya sebelum alat itu dijual pastinya. Namun transaksi itu gagal ketika kita diperlihatkan Peter yang ternyata ditelepon oleh Ned hingga nada dering itu pun membuat Spider-Man ketahuan dari tempat persembunyiannya. Peter yang berusaha menangkap anak buahnya Adrian Toomes malahan mendapatkan bogeman mentah akibat hal tersebut. Mereka yang hendak melarikan diri dari sana akan tetapi Peter menempelkan jaringnya hingga membuat ia pun pada akhirnya terseret oleh mobil itu. Di sanalah salah satu anak buahnya menelpon Adrian Toomes untuk meminta bantuan menjauhkan mereka dari Spider-Man agar bisa balik ke markas tanpa dilacak. Yang satunya lagi malahan terus-terusan menembaki Spider-Man yang terseret akan tetapi ia tanpa sengaja menjatuhkan senjata Chitaurinya. Sementara Spider-Man yang oleng lalu menabrak batu bata hingga ia memutuskan untuk melalui jalan samping yaitu pemukiman warga. Sedikit lagi Peter dapat menggapai mobil itu akan tetapi tiba-tiba muncullah Vulture yang mengakibatkan Peter langsung diseret menuju ke ketinggian. Dengan bantuan parasut otomatisnya, Peter pun dapat lepas dari cengkraman Vulture hingga mengakibatkan ia jatuh ke sungai. Peter yang tidak bisa keluar dari sana akibat parasutnya yang menghalangi dirinya, namun tiba-tiba muncullah Iron Man yang ternyata menyelamatkan si Peter. Di sana, Peter yang merasa keheranan pada akhirnya berkata kepada si Tony bagaimana caranya si Tony ini dapat menemukan dirinya. Tony dengan simpel mengatakan bahwasannya ia menanamkan pelacak di suit Spider-Man milik si Peter. Peter berusaha mengasih tahu akan hal tadi kepada si Tony, namun Tony menganggap hal itu merupakan hal yang sepele dan hal itu merupakan tugas kekepolisian. Tony juga mengungkapkan bahwasannya ia tidak berada di suit tersebut, melainkan ia sedang berada di India. Secara tidak langsung Tony ini hanya memantau suit tersebut dari jarak jauh. Peter yang lagi OTW balik tanpa sengaja melihat senjata yang dijatuhkan oleh anak buahnya Adrian Toomes hingga ia mengecek senjata tersebut. Peter yang sedang melihat senjata itu tiba-tiba ditelepon oleh Ned yang mengatakan bahwasannya kau jangan datang ke sini. Dikarenakan di sana Peter sedang dijadikan bahan bully oleh Flash Thompson. I guess we're still losers. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow in school. Scene pun berganti ke markas Adrian Toomes yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Adrian ini benar-benar marah kepada anak buahnya. Dikarenakan anak buahnya Adrian Toomes ini mencoba alat tersebut di tempat yang terbuka bukanlah tempat yang tertutup. Namun anak buahnya Adrian Toomes sekaligus temannya malahan ngeyel dan juga batu sesaat dibilangin oleh si Adrian. Hingga Adrian pada akhirnya memutuskan untuk memecat temannya itu hingga temannya pun pada akhirnya mengancam balik si Adrian bahwasannya ia bakal melaporkan semua kejadian ini ke polisi. Adrian yang terpancing pada akhirnya memutuskan untuk menembak temannya sendiri hingga tewas. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Peter dan juga Ned sedang membongkar senjata tersebut. Dimana Peter berhasil membongkar senjata itu dan ia pada akhirnya cuma mengambil satu barang yaitu inti daya dari Chitaurinya. Peter dan juga Ned yang hendak pergi dari sana malahan papasan dengan anak buahnya Adrian Toomes yang sedang mencari senjatanya. Peter pun pada akhirnya menyuruh si Ned untuk diam di sini sementara si Peter akan menyelidiki anak buahnya Adrian Toomes. Anak buahnya Adrian Toomes yang sudah tiba di lab tidak menemukan inti daya dari Chitaurinya dan hanya menemukan senjatanya saja. Mereka berdua yang hendak pergi namun secara mengejutkan kita pun diperlihatkan di kolong meja ternyata sudah ada Peter yang pada akhirnya menaruh alat pelacak kepada anak buahnya Adrian Toomes. Lalu scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan Ned dan juga Peter yang terus-terusan melihat alat pelacak tersebut mereka ini sudah tiba di mana. Titik terangnya baru terjadi keesokan harinya yang dimana kita melihat bahwasannya para penjahat itu berada 480 km jauhnya dari titik mereka. Sesaat dicari tahu ternyata para penjahat tuh nggak jauh dari Washington DC hingga Peter pada akhirnya merubah planningnya. Yang dimana Peter memutuskan untuk ikut trip teman-temannya mengikuti kejuaraan di Washington DC.
Stroll up and be welcomed back by everyone. Hey, welcome back, Peter. Excuse me, can we go already? Because I was hoping to get in some light. Testing is patriotic. Let's get on the bus. Di perjalanan, Peter ternyata ditelepon oleh si Happy yang berkata bahwasannya kau telah meninggalkan kota Queens. Peter pun lalu berkata bahwasannya dia ini sedang OTW mengikuti kejuaraan sekolah yang berada di Washington DC. Happy yang mengetahui akan hal itu, ia pun terus-terusan berkata bahwasannya aku akan mengawasimu, Peter. Singkat cerita, mereka yang sudah tiba di Washington DC hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan kamar masing-masing, dan di sanalah Peter memutuskan untuk mencabut alat pelacaknya dari suitnya. Dibantu oleh Ned, sesaat alat pelacak sudah berhasil dicabut, tiba-tiba Ned berkata bahwasannya di dalam suit Spider-Man ada suatu sistem yang belum diaktifkan. Di sana, Peter pun memohon-mohon kepada si Ned untuk mengaktifkan sistem yang belum diaktifkan tersebut. Namun Ned melarang, akibat di sini ada larangan bahwasannya ini adalah masa training. Akan tetapi Peter terus-terusan memohon kepada si Ned hingga Ned yang geram pada akhirnya langsung menyalakan sistem tersebut. This is my chance to prove myself. My chair. Don't do that. Come on. Setibanya di atas hotel, sistem yang dinyalakan oleh si Ned tadi merupakan AI atau kecerdasan buatan, ibaratnya kayak Jarvis-nya Tony Stark gitu. Tapi AI-nya Spider-Man ini lebih kayak ke perempuan gitu. Good evening. Training wheels protocol and gaining access to your suit's full. Setibanya di tempat lokasi para penjahat berada, ternyata lokasi itu merupakan salah satu pom bensin yang sudah tidak terpakai. Dengan bantuan AI suitnya, Peter ini menyadari bahwasannya perampok itu ingin merampok ketiga truk yang bakal datang sebentar lagi. Dan yang diincar oleh penjahat-penjahat itu adalah teknologi milik Chitauri. Iring-iringan truk pun muncul, termasuk juga dengan Vulture yang ternyata berada di sana ingin membegal salah satu truk tersebut. Dengan teknologi temuannya, Vulture ini dapat masuk ke dalam truk itu tanpa harus menghancurkan sisi dari truknya. Di sanalah Vulture langsung mencari barang-barang yang ia perlukan, dan sesaat sudah mendapatkan semua barang-barang itu, ia pun langsung keluar dari sana. Akan tetapi Vulture ternyata udah ditungguin oleh Spider-Man yang mengakibatkan mereka berdua pun bertarung. Di sela-sela pertarungan, AI-nya malah mengaktifkan jaring yang salah hingga si Peter memutuskan untuk meminta jaringnya normal saja hingga jaring pun kembali menjadi normal. Namun hal itulah yang mengakibatkan Vulture pada akhirnya menghempas si Peter masuk ke dalam truk dan mengambil alat-alatnya kembali hingga si Peter yang hendak keluar malahan terjedot atap dari truk tersebut hingga ia pun pingsan. All systems. Sesaat siuman, Peter langsung mendobrak truk tersebut yang dimana ia pada akhirnya terkejut karena dia sudah berada di ruang penyimpanan di Odyssey. Peter yang gak bisa keluar pada akhirnya memutuskan untuk mempelajari sistem dari suitnya terlebih dahulu. Di sanalah Peter baru menyadari bahwasannya banyak varian jaring laba-laba yang bisa dikeluarkan dari suitnya. Peter yang kebingungan memanggil nama AI-nya siapa, hingga pada akhirnya Peter memutuskan untuk memanggil nama AI-nya adalah Karen. Setelah cukup lama mengobrol, Peter pun kembali masuk ke dalam truk dan melihat inti daya dari Chitauri lalu menanyakannya kepada si Karen. Di sana, Karen pun mengatakan bahwasannya inti daya dari Chitauri itu sebenarnya nggak stabil dan kapan aja bisa meledak. Peter yang mengetahui akan hal itu pun terkejut dan bergegas untuk menelpon si Ned, yang dimana kita mengetahui bahwasannya si Ned ternyata membawa inti daya dari Chitauri. Dikarenakan ruangan itu terisolasi dan juga tidak ada jaringan, memutuskan untuk si Peter membobol kunci keamanan ruangan tersebut. Setelah mencobanya berkali-kali hingga pada akhirnya Peter pun berhasil membuka ruangan tersebut. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan teman-temannya Peter yang sedang menghadapi pertanyaan demi pertanyaan untuk memenangkan lomba. Setelah menjawab pertanyaan demi pertanyaan hingga pada akhirnya diputuskanlah pemenangnya adalah teman-temannya Peter. Perlombaan yang sudah selesai, kejuaraan sudah dimenangkan, teman-temannya Peter pun memutuskan untuk pergi ke monumen Washington DC. Peter berhasil keluar dari bunker tersebut berusaha menghubungi si Ned tentang daya inti dari Chitauri. Namun ternyata telepon tersebut diambil alih oleh si Liz yang mengakibatkan Peter nggak bisa ngomong tentang daya inti dari Chitaurinya. Telepon pun di-reject oleh si Ned akibat mereka yang sudah menaiki lift, dan disitulah mara bahaya pun terjadi. Inti daya dari Chitauri yang berada di dalam lift pada akhirnya meledak hingga mengakibatkan mereka stuck di lift tersebut. Peter yang sudah tiba di sana dengan suit Spider-Man-nya pada akhirnya dikejutkan oleh Michelle yang ternyata nggak ikut masuk ke dalam monumen Washington DC. Tak beberapa lama kemudian, Peter pun langsung meloncat dan juga memanjat monumen Washington DC hingga si Karen pun pada akhirnya berkata bahwa lift itu akan jatuh 10 menit lagi. Setibanya di paling atas, ternyata Peter susah memecahkan kaca dari monumen Washington DC hingga tiba-tiba kepolisian pun datang untuk mengepung. Namun hal itulah yang dimanfaatkan oleh Peter agar menjadi daya dorongnya untuk memecahkan kaca. Setibanya di dalam, Peter dengan tepat waktu berhasil menyelamatkan Ned, gurunya, dan juga si Liz. Ned dan juga gurunya berhasil diamankan di lantai yang paling atas, akan tetapi tiba-tiba lift yang terjatuh hampir saja menewaskan si Liz. Untungnya si Liz dapat ditangkap oleh jaringnya Spider-Man. Selesai menyelamatkan semua orang, AI-nya yang bernama Karen menyuruh si Peter untuk mencium si Liz, akan tetapi tiba-tiba ia pun terjatuh hingga ya, you know lah. Are you really friends with Peter Parker?
Akibat aksi dinamit Spider-Man yang menyelamatkan teman-temannya Peter yang berada di sekolah, hal itulah yang membuat Spider-Man semakin viral di luar sana, termasuk juga di sekolahannya si Peter. Tak lama kemudian Peter pun dihukum oleh salah satu guru akibat menghilangnya dirinya sesaat lomba sedang dimulai. Setelah menyelesaikan hukumannya yang hanya disuruh menonton video Kapten Amerika, ia pun pada akhirnya pulang ke rumah. Di rumah kita mengetahui bahwasannya si Peter menyuruh AI-nya untuk melacak salah satu pembeli senjata ilegal waktu itu yang bernama Aaron Davis. Setelah mengetahui lokasi si Aaron yang berada di mana, Peter pun langsung bergegas menghampiri lokasi si Aaron untuk meminta informasi. Scene berganti ke si Aaron itu sendiri yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya dia yang habis belanja tiba-tiba didatengin oleh Spider-Man. Dengan suara yang berbeda layaknya orang garang untuk menakut-nakuti si Aaron, akan tetapi Aaronnya tidak takut, malahan hanya bersikap biasa aja. Girl, I'm a boy. I mean, I'm a man. Come on, man. Look, who is selling these weapons? You ain't never done this before, huh? Deactivated too. Peter yang merasa interogasinya telah gagal hendak pergi dari sana, akan tetapi si Aaron mencegah kepergian si Peter. Yang dimana si Aaron berkata bahwasannya ia tidak suka dengan senjata-senjata yang terlalu berbahaya itu, takut membahayakan keponakannya yang tak lain dan tak bukan adalah Miles Morales. Bagi kalian yang gak tahu Miles Morales bakal gue jelasin di akhir video, jadi kalian jangan cabut dulu cuy. Kembali ke topik, Aaron pun menjelaskan bahwasannya sebentar lagi bakal ada transaksi di salah satu kapal feri, jadi kau harus cepat pergi ke sana. Peter yang sudah mendapatkan informasi langsung pergi dari tempat tersebut untuk menuju kapal ferinya. Setibanya di kapal feri, kita pun diperlihatkan Peter yang sudah bersiap-siap untuk menggagalkan transaksi tersebut, akan tetapi tiba-tiba Tony Stark menelpon. Tony sebenarnya hanya ingin menyampaikan selamat atas kejadian Washington DC, namun tiba-tiba Peter malah mereject telepon tersebut demi menggagalkan transaksi. Peter pun langsung beraksi menghentikan semua penjahat yang berada di sana dan juga menggagalkan transaksinya. Adrian melihat hal itu dari kejauhan, pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan suit Vulture-nya. Sementara si Peter dikepung oleh FBI yang hendak menggagalkan transaksi tersebut, namun ternyata transaksinya udah digagalin oleh si Spider-Man. Vulture pun pada akhirnya muncul di sana dan menembaki semua orang, untungnya berhasil dihindari oleh si Peter yang menyelamatkan beberapa orang FBI. Dengan jaringnya menggunakan listrik, Peter pun pada akhirnya mengambil senjata dari si Vulture, namun tanpa sengaja senjata itu pun membelah kapal ferinya. Peter pada akhirnya berusaha keras menyatukan kapal feri itu kembali dengan menggunakan banyak jaring-jaringnya. Namun semua hal tadi seakan sia-sia hingga mengakibatkan Peter pada akhirnya turun tangan sendiri. Hi, Spider-Man. Lalu scene pun berganti kepada Vulture dan juga kawan-kawannya yang sedang ingin membubarkan semua aktivitas mereka. Ya, semua hal tersebut didasarkan dari mereka semua yang udah diincar oleh FBI dan juga pihak Iron Man pastinya. Namun Vulture mengatakan kepada kedua rekannya bahwasannya ia memiliki rencana terakhir, abis itu kita baru membubarkan tim mereka. Rencana itu belum jelas rencana apa, namun scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Peter sedang merenung di salah satu gedung. Tak lama kemudian muncullah Iron Man yang dimana ia pada akhirnya memarahi si Peter akibat kelalaian Peter hampir membunuh banyaknya orang. Namun Peter balik omelin si Tony akibat Tony yang selalu datangnya telat dan juga gak pernah dengerin apa kata si Peter. Peter juga ngasih tahu bahwasannya masalah yang sedang ia selidiki bukanlah masalah sepele apa yang dikatakan oleh Tony. Akan tetapi tiba-tiba suasana menjadi hening yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Tony berada di dalam suit tersebut dan pada akhirnya membuat si Peter terdiam. Tony meminta suitnya kembali, akan tetapi Peter berkata bahwasannya ia bukanlah siapa-siapa jikalau nggak ada kostum. Tony sontak saja tidak memperdulikan usulan si Peter hingga pada akhirnya Peter pun balik dengan baju yang ya you know lah. Di rumah kita pun diperlihatkan Peter yang sedang menangis dan berkata kepada Bibi May bahwasannya ia dipecat dari magang Stark Industry. Setelah hal itu hari-hari pun berjalan dengan normal yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Peter sekarang sudah bisa bermain Lego bersama si Ned, belajar seperti biasa dan juga masih banyak lainnya. Sampailah di suatu titik di mana sekolahannya Peter nanti malam bakal ada pesta dansa sekaligus juga dengan reunian. Peter pun dengan pede langsung menghampiri Liz dan berkata akankah Liz di pesta nanti malam mau menjadi pasangannya. Liz dengan happy tentu saja langsung menjawab iya hingga scene pun berganti ke malam harinya. Dimana kita diperlihatkan Peter yang dibantuin oleh Aunt May rapi-rapi termasuk juga dengan belajar dansa. Setelah semua siap, Bibi May pun pada akhirnya langsung mengantarkan Peter menuju rumahnya si Liz. Peter pun langsung memencet bel di rumahnya si Liz, akan tetapi yang membukakan pintu ternyata adalah si Vulture. Come on. Di sana kita pun diperlihatkan raut wajah Peter yang begitu cemas dan juga pucat hingga mengakibatkan Vulture pun memutuskan untuk mengantarkan mereka berdua ke acara pesta.
Di perjalanan, Liz menceritakan kepada ayahnya bahwasannya si Peter nih sedang lagi magang di Stark Industries. Dan juga si Peter yang katanya bersahabat dengan Spider-Man hingga si Vulture mengatakan bagaimana rupa dari Spider-Man. Peter menjelaskan dengan begitu sangat amat groginya hingga membuat si Vulture pada akhirnya menyudahi obrolan. Liz juga mengatakan lagi bahwasannya si Peter tuh kadang suka menghilang-hilang sendiri sewaktu di Washington DC waktu itu aja dia menghilang. Di sanalah Vulture pada akhirnya menaruh kecurigaan kepada si Peter dan setibanya di tempat ia menyuruh si Liz untuk turun duluan. Sesaat Liz masuk ke dalam pesta, disitulah Vulture pada akhirnya berkata bahwasannya ia bakal memaafkan Peter sekarang. Dikarenakan jasanya si Peter yang telah menyelamatkan anaknya sewaktu di Washington DC itu hingga membuat dia mengurungkan membunuh Peter sekarang. Tapi jikalau Peter mengganggu urusan dia lagi, bukanlah Peter yang ia bunuh melainkan orang-orang terdekat dari si Peter. Setelah hal itu, Peter pun keluar dari mobil tersebut dan juga masuk ke dalam pesta dengan penuh rasa bimbang. Terlebih lagi, setibanya di dalam pesta, kita pun diperlihatkan Peter yang ternyata diacungkan jari tengahnya oleh si Michelle. Liz yang berada di depan Peter, pada akhirnya Peter pun mengatakan bahwasannya ia harus pergi dari tempat ini. Dikarenakan ada suatu hal hingga pada akhirnya Peter pun berlari dan mengambil suit lamanya hingga pada akhirnya ia pun keluar lewat pintu belakang. Namun naas, Peter ini malahan mendapatkan bogeman mentah dari anak buahnya si Vulture hingga mengakibatkan jaringnya terpental. Peter yang hendak mengambil jaringnya akan tetapi ia ini malahan terpental akibat terkena bus yang sudah ditinju oleh anak buahnya si Vulture. Sesaat Peter hendak di fatality, tiba-tiba muncullah Ned yang berada di sana dan membantu si Peter. Setelah menyelesaikan anak buahnya, Peter pun berkata kepada si Ned bahwasannya dalang dari semua ini adalah ayahnya si Liz. Peter juga meminta bantuan kepada si Ned untuk melacak HP-nya dikarenakan HP-nya udah ia taruh di mobil milik si Vulture. Dan tak luput juga menghubungi Happy Hogan agar mendapatkan bantuan. Di tengah perjalanan kita pun diperlihatkan Peter yang mengambil mobil Flash Thompson untuk dijadikannya kendaraan agar bisa mengejar si Vulture. Tentu saja hal itu bakal menjadi nasib sial bagi Flash Thompson. Scene beralih kepada si Ned yang memberikan informasi kepada si Peter bahwasannya Adrian Toomes aka Vulture sedang berada di Brooklyn. Ned juga sedang berusaha untuk menelpon Happy Hogan hingga pada akhirnya teleponnya pun berhasil tersambung dengan si Happy. Namun Happy Hogan yang mengira orang yang menelponnya adalah orang iseng hingga pada akhirnya ia pun mereject telepon tersebut. Dengan telepon singkat itu Peter pun menanyakan apa yang kau lihat tadi si Happy Hogan lagi di mana. Ned mengatakan bahwasannya Happy Hogan sedang berada di suatu kargo di salah satu pesawat. Peter pun lalu mengetahui bahwasannya Happy waktu itu pernah bercerita kepada dirinya bahwasannya markas Avengers bakal dipindahkan. Yang dimana pesawat tersebut pasti menyimpan spare part milik si Tony hingga si Peter pun menyimpulkan bahwasannya si Vulture bakal membegal pesawat tersebut. Baru saja Peter mengomong seperti itu, kita pun diperlihatkan Happy Hogan yang menyebutkan banyak sekali spare part milik Tony Stark yang berada di pesawat tersebut. We just gotta load Tony's old Hulkbuster armor, prototype for Thor's Magic Belt. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan Peter yang sudah tiba di lokasi milik si Vulture. Sementara si Ned yang disuruh menghubungi si Happy akan tetapi tiba-tiba ia kegap oleh salah satu guru. Ned yang tidak mau semua hal ini ketahuan hingga pada akhirnya ia pun beralibi, ya you know lah. What are you doing here? There's a dance. Looking at porn. Scene pun berganti lagi yang dimana kita diperlihatkan Peter yang udah berhadapan dengan Adrian Toomes. Peter malahan dibujuk oleh Adrian untuk bergabung ke dalam tim mereka, akan tetapi Peter sontas menolak akan hal tersebut. Tiba-tiba suit Vulture-nya pun langsung menyerang si Peter hingga hal itulah yang mengakibatkan Peter langsung menghindari semua serangan dari suit Vulture otomatisnya. Namun tujuan suit Vulture-nya bukanlah ingin menyerang Peter, melainkan ingin meruntuhkan bangunan yang berada di sana. Hingga bangunan-bangunan itu pun runtuh lalu menimpa si Peter. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Adrian Toomes yang pada akhirnya pergi dari sana lalu memakai suit Vulture-nya. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Peter Parker kembali yang tertimbun oleh banyaknya reruntuhan hingga mengakibatkan ia tidak bisa berbuat apapun. Akan tetapi Peter melihat referensi dirinya sendiri di air bersama juga dengan topeng Spider-Man hingga mengakibatkan ia mendapatkan energi tambahan. Hal itulah yang mengakibatkan Peter dapat mengangkat reruntuhan bangunan tersebut. Dan inilah rencana si Vulture yang sesungguhnya, yaitu membegal pesawatnya si Tony. Pesawat yang sudah beralih ke mode kamuflase, hal itulah yang mengakibatkan si Vulture langsung terbang dari sana untuk menghampiri pesawatnya. Peter yang melihat hal itu dari jauh, ia pun pada akhirnya langsung berlari dan juga mengkaitkan jarinya di kakinya si Vulture tanpa diketahui. Adrian Toomes pada akhirnya dapat mengejar pesawat tersebut lalu mengkaitkan Vulture di pesawatnya. Adrian Toomes dapat keluar dari sana dengan menggunakan alat perubah material dan pada akhirnya ia menikmati suasana di dalam pesawat tersebut. Termasuk juga dengan si Vulture yang mengincar salah satu kotak yang dimana kotak tersebut sesaat dibuka ternyata berisikan arc reaktor. Namun tanpa sengaja ia pun melihat Peter yang berada di sana dan hendak menjatuhkan suit Vulture-nya. Dan dari situlah Adrian Toomes memutuskan untuk melawan Peter terlebih dahulu hingga pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai.
pertarungan itu tentu saja mengakibatkan pesawat pada akhirnya dengan kondisi yang tidak baik, termasuk juga dengan turbin pesawat yang sudah mulai hancur. Pesawat yang oleng dan hendak terjatuh, pada akhirnya Peter pun membelokkan pesawat tersebut untuk tidak jatuh di perkotaan melainkan di pinggir pantai. Tentu saja hal itu agar menghindari korban jiwa yang akan berjatuhan. Setelah hal itu, Peter pun pada akhirnya dihampiri oleh Vulture dan ia pun dihajar habis-habisan. Peter yang dihajar tak tinggal diam, yang dimana ia pada akhirnya membalikan si Vulture dan juga kembali menghajar si Vulture. Sampailah dimana si Peter ini pada akhirnya diinjak-injak oleh si Vulture hingga membuat dia tak berdaya. Vulture yang hendak pergi dari sana membawa arc reaktor, akan tetapi Peter berusaha menghentikan si Vulture. Tanpa sengaja Peter pun melihat bahwasannya inti daya dari Chitauri sebentar lagi akan meledak dan ia memperingati si Vulture, akan tetapi Vulture menghiraukan akan peringatan si Peter. Hingga tiba-tiba inti daya dari Chitaurinya pun benar-benar meledak. Untungnya Peter ini berhasil menyelamatkan Adrian Toomes dan ia pun pada akhirnya mengikatnya. Beberapa saat Happy dan juga rombongannya pun datang, yang dimana Peter ternyata sudah menuliskan surat. Ditemukan pria terbang #Spider-Man hingga membuat Happy menyadari bahwasannya Spider-Man telah menyelamatkan arc reaktor milik Tony Stark. Scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Liz ini akan keluar dari sekolahannya si Peter. Dan tak luput juga Liz berserta juga dengan ibunya bakal pindah ke Oregon agar tidak menghadiri persidangan ayahnya. Peter yang mengetahui akan hal itu pada akhirnya meminta maaf atas kencannya tadi malam. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan tim cerdas cermat milik si Peter yang sudah dikumpulkan dan sekarang bakal ganti ketua. Yang awalnya adalah Liz, tapi Liz sudah keluar sekarang dari sekolahan itu dan bakal digantikan oleh si Michelle. Michelle pun mengatakan bahwasannya nama Michelle adalah nama panggilan dan nama yang benarnya adalah MJ. Film pun ditutup dimana kita diperlihatkan Happy Hogan yang menyuruh Peter untuk cepat-cepat pergi ke WC. Yang ternyata di sana sudah ada Happy yang menunggu si Peter, hingga Happy pun mengatakan kepada si Peter bahwasannya kau harus ikutku segera. Yang dimana mereka ini ternyata pergi ke suatu tempat, yaitu New Markas Avenger yang baru. Setibanya di tempat tersebut kita pun diperlihatkan Tony yang menghampiri si Peter dan berkata bahwasannya ia salah tentang menilai si Peter. Lalu ia pun pada akhirnya menunjukkan suit baru milik Spider-Man yang bakal diberikan kepada si Peter. Tiba-tiba Tony pun terkejut ketika mendengar apa kata si Peter yang ternyata dia ini menolak suit baru tersebut. Di sana Peter pun pada akhirnya pamitan kepada si Tony untuk kembali pulang dan Tony mengatakan bahwasannya Happy akan mengantarkanmu nanti. Peter yang sudah pergi dari sana, namun tiba-tiba Pepper Potts pun muncul dan ia pun berkata di mana Peter yang sebentar lagi akan diwawancarai. Tony pun mengatakan kepada si Pepper Potts bahwasannya si Peter telah pulang dan ia menolak suitnya. Pepper pun lalu berkata kepada si Tony bahwasannya ia kebingungan akan ngomong apa nanti kepada pers yang sedang menunggu. Dan Tony yang juga bingung mau ngomong apa, pada akhirnya scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan Peter yang berada di rumahnya. Ia mendapatkan bingkisan kostum Spider-Man-nya yang hal itu dipakai langsung oleh si Peter. Secara mengejutkan tiba-tiba Bibi May berada di sana dan memergoki si Peter hingga si Bibi pun pada akhirnya terkejut. Di post credit scene kita pun diperlihatkan Adrian Toomes yang dikunjungi oleh salah satu penjahat yang dimana ia mengatakan bahwasannya para penjahat sudah berkumpul untuk membunuh Spider-Man. Dan film pun tamat cuy. BTW gue mau menyampaikan kepada kalian semua, dan bagi kalian yang penasaran tentang Miles Morales, tentu saja gue udah menyantumkan link seputar film Miles Morales di Spider-Man Into the Spider-Verse. Linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi, jadi kalian langsung aja buka deskripsi gue dan disitulah gue taruh link seputar Spider-Man Miles Morales. BTW film ini sendiri masih bakal berlanjut di Spider-Man Far From Home yang bakal kita rilis berdekatan dari jadwal sekarang gitu loh. Bagi kalian yang suka dengan channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah agar kalian gak ketinggalan konten-konten keren seputar dari channel gua. And sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, and bye-bye.